Salam Kudus Jemaat, khotbah pada hari ini dengan judul Mengapa Tuhan Yesus dibaptis. Diambil dari dalam Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai 6, 13 sampai dengan 17. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, baiklah saya undang jemaat, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon bimbingan Roh Kudus agar mengantarkan kami ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, 13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea, dan ia memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Maka datanglah penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Mereka datang sambil mengaku dosa. Mereka memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tuhan Yesus juga datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 15. Kedatangan Yohanes Pembaptis ini sudah lebih dulu dinubuatkan oleh para nabi, di antaranya Yesaya dan Maleaki. Yesaya mengatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ketiga, Matius kembali mengutip nubuat Yesaya ini. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maleaki pun menubuatkan hal yang sama.
lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Maliaki 3 ayat 1a. Yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang kudus yang dikasihi oleh Allah. Seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea ini hanya dikhususkan kepada orang Yahudi. Sekali lagi, seruan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea ini hanya dikhususkan kepada orang Yahudi, terutama mereka yang ada di Yerusalem, Yudea dan sekitar Yordan, dengan maksud untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Karena kerajaan sorga yang dinanti-nantikan orang Yahudi itu sudah dekat. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11a, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa ia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tuhan Yesus juga membawa diri datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya. Itulah sebabnya yang menjadi pertanyaan bagi jemaat dan saya. Apakah Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis karena ia telah mengaku dosa? Kalau Tuhan tidak berdosa, mengapa ia datang untuk dibaptis oleh Yohanes? Bukankah orang Yahudi yang dibaptis itu adalah orang-orang yang telah mengaku dosanya? Lalu mengapa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan? Padahal baptisan Yohanes itu adalah baptisan untuk pertobatan. Tuhan Yesus yang tidak berdosa sebenarnya tidak perlu menjalani baptisan itu. Bahkan ketika ia hendak masuk ke Sungai Yordan, Yohanes mencegah dan kata Yohanes, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Biarlah semuanya itu terjadi. Ada beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus minta dibaptiskan di hadapan orang banyak. Alasan yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ia harus menunjukkan bahwa ia membawa panggilan yang sama dengan panggilan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Kedua, dengan baptisan itu Tuhan Yesus memahkotai pelayanan Yohanes, yaitu memberi penghormatan kepada pelopornya yang setia itu untuk membaptis Raja dan Mesias yang diberitakannya. Yohanes 1 ayat 33 sampai 34. Dan sesudah itu suara Yohanes Pembaptis sudah tidak kedengaran lagi, karena ia telah dijebloskan ke dalam penjara. Matius pasal 4 ayat yang ke-12. Ketiga, bahwa penyerahan diri Tuhan Yesus kepada baptisan Yohanes menunjukkan betapa ia merendahkan dirinya dan menjadi serupa dengan sisa bangsa di Israel yang menanti-nantikan kerajaan yang akan datang. Ia patut berbuat demikian karena sekarang ia telah menjadi anggota dari bangsa yang harus memperlihatkan panggilan pertobatan. Itulah sebabnya ia berkata kepada Yohanes, "Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah." Yang berikut, Tuhan Yesus dibaptis adalah untuk mewakili semua orang yang ia datang untuk menebusnya. Sejak ia memulai pelayanannya di muka umum, ia menjadi wakil yang baru, Adam yang kedua, dan penyelamat umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya ia diserupakan dengan orang berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan di hadapan Allah. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Itulah sebabnya pekerjaan yang pertama sekali ia lakukan ialah menjalani baptisan untuk pertobatan sebagai wakil pengganti kita. Di dalam silsilahnya yang ditekankan dengan garis keturunan Mesias ialah kemanusiaan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam baptisan dan pencobaannya, kemanusiaannya lah yang diurapi dan dicobai.
Dan alasan yang terakhir mengapa Yesus dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Yohanes pasal 1 ayat 31 dan 34. Itulah sebabnya suara pengakuan yang datang dari sorga yang berbunyi, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Adalah menyatakan perkenan Allah akan kenyataan bahwa dalam kurun waktu hampir 30 tahun sebelum Yesus dibaptis, ia tidak pernah berdosa. Selanjutnya dalam baptisan di Sungai Yordan itu, ketritunggalan Allah ditunjukkan secara nyata untuk pertama kalinya. Anak berdiri di Sungai Yordan, Bapa berfirman dari sorga, dan Roh turun bagaikan burung merpati. Saudara-saudara yang kudus, yang Allah kasih, itulah sebabnya kita dapat mengerti dan memahami mengapa dan apa alasan Yesus dibaptis. Ada 3 hal yang sangat mendasar yang perlu kembali saya kemukakan. Bahwa dia dibaptis untuk menggenapi seluruh kebenaran Allah. Dan yang kedua, dia dibaptis karena dia mewakili semua orang yang ia datang untuk menebus. Dan yang ketiga, dia disalib, menanggung segala dosa kita. Kita yang berdosa, tapi dia yang menjalani hukuman di atas kayu salib. Itulah makna dari pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya jemaat pulang dengan penuh sukacita, dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Allah. Mengapa Yesus dibaptis? Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi jemaat dan saya, dan menjadi kesaksian di sepanjang hidup kita sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Sebuah lagu mengakhiri khotbah pada hari ini dengan judul "Datang pada Yesus", dikutip dari firman Tuhan Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Jemaat silakan simak syair lagu ini. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan. Oh ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat
ketenangan. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Syair lagu Datang pada Yesus. Amin.